Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. Alhamdulillah, habis jalan beli beberapa belanjaan barang. Ini beli santan serbuk santan 3.500, karena nggak ada kembalian 500, saya beli lagi penyedap rasa 500, jadinya 4.000. Ini jajan kue sus 2.500 dan risol mayo sedikit tapi pakai duit, tetap berbayar karena kehidupan sekarang semuanya itu berbayar, pakai uang. Zaman sekarang apa saja, hampir seluruh lini kehidupan itu pakai uang. Walaupun ada 1-2 yang tidak pakai, jarang kita temukan hal yang demikian. Tapi secara umum, semua benda-benda yang kita butuhkan, termasuk paketan internet, wifi, yang nggak kelihatan, tapi dipakai, nggak kelihatan secara kasat mata ya, kan melalui satelit. Dari pusatnya ke satelit, ke HP kita, ke mana yang kita tuju. Mungkin begitu kira-kira perjalanan paketan atau alat komunikasi yang kita gunakan. Pakai satelit, semuanya berbayar. Dan itu ada harganya. Kalau kita sebagai penjual, maka yang paling penting di dalam proses penjualan itu adalah kejujuran. Kejujuran dengan apa yang kita jual, sesuai kondisinya, sesuai harganya. Sesuai harga tentu berapa modal yang dipakai, per itemnya bisa dihitung habis berapa, dan untuk satu unitnya atau satu porsinya, satu ukurannya menjadi total harga berapa, tambah keuntungan. Semua orang pasti mengerti dengan bisnis, tapi semuanya pakai uang. Kalau bisnis, dan hampir semuanya menggunakan uang apapun itu. Bahkan ada yang dinyanyikan juga, macam-macam lagunya tentang uang. Ada para penyanyi yang membawakannya, pencipta lagu, membuatnya, banyak lagi. Tapi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, apapun aktivitas kita, amal ibadah kita, ucapan dan perbuatan kita sehari-hari, kita dasari kepada kejujuran. Jujur, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan itu adalah nilai-nilai perilaku yang bersifat universal atau bersifat umum, bisa diterima oleh siapapun dan kapanpun, dimanapun, bisa dipahami
bisa dilaksanakan. Tergantung padanya masing-masing orang, mau atau tidak. Karena bila kita melaksanakan kejujuran, hidup itu terasa ringan. Bila ditanya orang, jawabannya cepat. Karena sesuai dengan data yang kita punya. Oh, ini saya punya resep membuat kue. Resepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya ya seperti ini, seperti yang saya punya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak mau memberikan keseluruhan resep itu, ya mungkin mereka punya pertimbangan sendiri, tidak bisa disalahkan. Mungkin itu untuk bisnis, kan kita nggak tahu. Nggak bisa disamakan, nggak bisa disalahkan juga. Barangkali ada resep rahasia yang dia miliki, dan itu membuat dagangannya menjadi lancar, menjadi berkembang dengan resep yang dia rahasiakan. Tentu dia yang tahu kenapa tidak begitu. Tetapi secara umum, biasanya kalau kita lihat orang masak di video-video itu masakannya bisa kita contoh, bisa kita tiru. Walaupun hasilnya tidak sama, karena bagaimanapun setiap orang itu punya kepribadian, punya ciri khas, punya kemampuan-kemampuan khusus. Walaupun misalnya saya mencontoh atau melihat video memasak A, disesuaikan, hasilnya tidak sama. Karena ada kekhasan tertentu dari setiap orang yang memasak itu. Atau mungkin lebih bagus dari yang dia contoh, dari yang video yang dia lihat. Jadi setiap orang itu tidak sama. Karena setiap orang, setiap manusia punya garis takdir, punya garis nasib, punya ketetapan yang sudah diberikan Allah sejak dalam kandungan sampai nanti pada akhir hayatnya, pada saat kematian. Begitu lahir 0 tahun dan ditutup nantinya dengan kematian. Berapa tahun, berapa waktu, nggak tahu. Yang tahu hanya Allah, karena Allah sutradaranya. Dia yang tahu segalanya. Kita hanya diberikan ketetapan, diberikan nasib, garis nasib. Ketika garis nasib itu terjadi, baru kita bisa membaca. Setelah saya jalan tadi pagi, baru saya bisa tahu, ya Allah, ternyata setelah jalan tadi, saya rencanakan jalan, lalu dilaksanakan, kepikirannya beli ini, niatnya nggak ada belanja, hanya sekedar jalan pagi, ternyata nggak apa-apa lah beli ini. Terjadi, dibeli dan dibawa pulang, dan saya ceritakan. Kita nggak tahu, nggak bisa membacanya kalau belum terjadi. Alhamdulillah, semoga yang saya lakukan ini dinilai Allah sebagai satu kebaikan, satu rasa syukur. Saya diberi rezeki, diberi uang, dan saya belanjakan untuk dinikmati oleh keluarga. Saya jadikan masakan untuk dinikmati oleh keluarga. Itu salah satu bentuk syukur. Ada uangnya, dikasih rezeki oleh Allah berupa uang, melalui kausalitas bekerja, kausalitas apapun, uang itu ada pada kita, karena uang itu tidak datang kebetulan. Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Ada kausalitasnya, ada sebab-sebabnya. Sehingga dengan adanya uang, saya tadi jalan, belikan ini,
Dan saya syukuri, alhamdulillah ya Allah, ini dikasihkan di keluarga, dinikmati. Yang ini saya bikinkan masakan dan juga untuk dihidangkan, dinikmati oleh keluarga. Salah satu bentuk syukur. Salah satu takdir yang diberikan Allah kepada kita, bisa kita baca, bisa kita analisa. Kalau itu salah, tidak benar, kita introspeksi diri secepatnya. Masih ada ini masker. Kita introspeksi secepatnya. Mohon ampun ya Allah, tadi saya salah ngomong, yang membuat orang itu lengak-lengok atau merasa direndahkan atau merasa sesuatu yang dia tidak senang. Segera introspeksi diri. Kalau siang sibuk bekerja, menjelang malam pasti kita belum tertidur, begitu kepala nempel di bantal. Beberapa menit ada waktu sebelum mata terpejam. Introspeksi diri. Kalau salah minta ampun dan diberi kekuatan untuk meninggalkan selama-lamanya. Kalau benar, semoga dinilai Allah sebagai satu amal ibadah, perbuatan, aktivitas dalam kebaikan atau kebenaran. Dan memohon supaya besok diberi kekuatan untuk tetap bisa berjalan pada kebenaran. Kalau kita sudah introspeksi diri setiap hari, itu namanya kesadaran. Apa yang kita lakukan berasal dari Allah, karena sudah ditetapkan sejak dalam kandungan, dan kejadian itu baru pada hari ini, sekian tahun setelahnya, begitu malam tiba, atau sesaat setelah terjadi, segera introspeksi diri. Paling tepat itu menjelang malam, menjelang tidur. Seluruh aktivitas kita sejak bangun tidur sampai menjelang tidur di-recall. Dilihat ulang. Dianalisis. Apa saja ya Allah yang sudah saya lakukan. Itu namanya kesadaran. Segala sesuatu berasal dari Allah, dikembalikan kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, di tengah saya bercerita, nih Pak suami nambah belanjaan, beli mangga, kan lagi musim ya. Kalau lagi musim itu biasanya harganya lebih murah. Ini sekilonya 7.000. Beberapa hari yang lalu, mungkin ya seminggu yang lalu, itu sekilonya masih 10.000. Bahkan ada yang masih 13.000 di hari yang sama. Berbeda pedagang. Ini beli 2 kilo, 14.000, kembalian 1.000. Nggak usah dikembalikan, ditambahi 1 mangga, sehingga uangnya 15.000. 2 kilo lebih. Bang, mumpung masih musim. Kalau sudah nggak musim ya nggak ada. Kepingin ya nggak kebagian, nggak akan dapat karena nggak musim. Karena buahnya katanya kan buah musiman. Jadi kita segera introspeksi diri. Itulah yang namanya kesadaran. Introspeksi diri, menghitung-hitung perilaku yang sudah kita lakukan, menghisap
diri. Kita hisap dulu, mumpung masih hidup. Kalau salah, minta ampun. Kalau benar, semoga diberi kekuatan untuk tetap berjalan pada kebenaran. Benar, tidak benar, tidak masalah. Jadi kita menyadari kesadaran itu yang paling penting. Ilmu kesadaran, introspeksi diri, menghisap. Sebelum tidur kita hisap dulu perbuatan-perbuatan, amal-amal ibadah kita sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita hisap. Dan kita kan tidak tahu Allah mengampuni atau tidak. Tapi kita ucapkan, kita sampaikan. Ibarat itu di dalam doa, dalam permintaan. Supaya hari esok itu lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Memohon kepada Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku beri. Ya kita minta berupa doa. Kita ucapkan. Doa minta ampun karena perbuatan yang salah. Dan doa agar diridhoi perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dianggap sebagai satu amalan, satu amal ibadah kebaikan, ibarat sebagai tabungan akhirat, pahala. Jadi memang menyampaikan, mengucapkannya itu gampang. Tapi untuk melaksanakannya sulit. Banyak orang yang ngomong seperti itu. Allah ngomong toh, coba laksanakan. Laksanakan dulu, baru ngomong. Ada. Nggak menutup kemungkinan untuk ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, menghisap diri setiap hari sebelum tidur, hidup itu jadi ringan. Walaupun kita tidak tahu ampunan yang kita mohonkan kepada Allah itu diterima atau tidak. Kan tidak ada jawaban pada hari itu. Jawaban konkretnya nanti di kehidupan kedua. Ibaratnya itu langsung masuk surga atau masuk neraka. Di ujungnya ya, di kehidupan kedua. Perjalanannya kan panjang. Untuk sampai kepada kehidupan kedua nanti itu kita harus mengalami kematian dulu. Kan kita meninggal dulu, mati. Dikubur dan terus menunggu sampai berikutnya. Ada yang mengatakan hari kiamat, hari berbangkit, hari sa'ah, atau apapun. Dengan proses-proses segala perjalanannya. Dan titik yang paling akhir itu kan surga atau neraka, alamatnya. Kebenaran mendapatkan surga, ketidakbenaran mendapatkan neraka. Perbuatan-perbuatan, aktivitas, amal ibadah kita, apapun, mau sholat, zakat, infak, sedekah, mengawasi anak, mengurus rumah tangga, melaksanakan tugas-tugas pekerjaan di luar rumah yang sudah kita pilih sendiri, menjadi beban tanggung jawab kita, mengajar, berdagang di luar, atau apapun. Selama dalam berjalan dalam kebenaran, sesuai aturan Allah, melaksanakan semua perintahnya, dan meninggalkan semua larangannya, alamat akhirnya ke surga atau ke neraka di kehidupan yang kedua nanti. Tapi kita melalui proses dalam hidup itu, tidak tiba-tiba. Proses itulah yang kita lewati. Berbagai macam bisa saja terjadi. Di awal baik, tapi di akhir hidup, di akhir hayat,
istilahnya su'ul khotimah, atau di awal hidup tidak baik, tapi di akhir hayat husnul khotimah, kebaikan yang dia dapatkan, kebaikan dari takdir yang diberikan Allah, yang dinamakan orang dengan hidayah, atau ketidakbaikan. Kalau istilah orang di sini, ketidakbaikan itu akibat perbuatan yang tidak baik, kualat. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi orang yang mendapatkan hidayah setelah selama ini melakukan perbuatan negatif, tidak benar, diberi hidayah oleh Allah, berakhir dalam kehidupannya dalam kebenaran, kita nggak tahu. Itu semua atas kehendak Allah. Sama sekali manusia tidak tahu akhir hidupnya itu kebaikan atau ketidakbaikan, kebenaran atau ketidakbenaran. Semua yang terjadi, garis nasib yang kita laksanakan, takdir yang diberikan oleh Allah, itu semua atas kehendak Allah. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu, apapun kehendaknya. Dan kehendaknya itu, garis nasibnya yang diberikan untuk kita, takdir-takdir yang diberikan untuk kita manusia, garis tangan, apapun namanya, itu sudah diberikan sejak kita dalam kandungan. Begitu terjadi setelah kita memahami semuanya, kejadian demi kejadian, usia semakin bertambah, pemikiran logika semakin berjalan, semakin bisa membaca kejadian. Ya Allah, hari ini ternyata inilah takdirku, 24 jam sejak aku bangun sampai mau tidur lagi. Semoga yang salah Engkau ampuni dan Engkau menjauhkan aku dari yang salah. Selama-lamanya aku berusaha untuk meninggalkan itu dengan kekuatan dari Engkau. Kalau kebenaran dan kebaikan, ya Allah, semoga Engkau pandang itu satu amal ibadah kebaikan, dan Engkau beri aku kekuatan besok harinya untuk melaksanakan takdir-Mu yang baru, melaksanakan amal perbuatan yang baru, dan semoga besoknya terbangun masih tetap sehat walafiat, tetap bisa melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Jadi 4 nilai-nilai tadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, di dalam keluarga, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau semua keluarga sudah melaksanakan yang demikian, seluruh Indonesia bisa terlaksana. Kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras, setialah selalu pada keluarga. Salam kejujuran.